Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta begonia, mari merapat. Gimana kawan, sudah bisa nyetek begonia dari daun nggak? Yang kayak gini nih. Tinggal dipotong aja ya sama daun, sama batangnya gitu dikit. Nggak usah panjang-panjang. Ini aku ambil yang daun-daun tua ini indukan ya. Tahun sebelum dia menguning atau dia sebelum rusak, kita potong aja. Ini best seller juga nih. Ini contoh begonia yang aku tanam 1 bulan yang lalu ya. Ini udah numbuh tunas-tunas nih, masih kecil. Terus ini juga nih daun begonia lama, tinggal tuncupin di pot-pot yang masih ada ruang kayak gini ya. Tapi syaratnya harus medianya tuh ini daun bambu itu nanti cepet tumbuh ya. Ini juga dia aku punya begonia ini, tapi dahannya tuh panjang ya, daun lamanya tuh panjang, mau aku potong aja biar nanti tumbuh daun baru yang lebih pendek lagi, nggak panjang-panjang kayak gini nih. Ini cantik ya, pink beauty. Terus ini ada contoh lain juga yang aku stek ya pakai daun bambu nih. Kalau ini pucuknya ya, pucuknya ini juga nih aku potong pucuknya nih. Begonia waletnya ini sudah pada berakar ya, masih seger karena usianya udah kurang lebih 2 mingguan. Kalau misalkan seminggu masih seger itu berarti stekannya jadi. Terus aku punya begonia gantung kayak gini nih, ready semua ya, harga mulai 10 ribuan. Nih daun-daun yang mau yang ketua kayak gini ambil aja nih, bisa di stek. Yang suka tanaman gantung ready yang belum panjang ya, harga 10 ribuan. Terus ini pucuk-pucuknya juga bisa di stek, ini udah rimbun, mau aku perbanyak aja ya karena aku mau aku jualin lagi, stoknya tinggal menipis. Sebenarnya cantik nih kalau misalkan digantung gitu ya, digantung gitu kan menjulur ke bawah. Ini jenis begonianya ini kayak gini. Ini udah panjang ya, aku potongin aja, terus nanti ditencepin pakai media yang insya Allah 95% berhasil stekannya daripada metan yang lain. Tetap stay di Sania Garden. Nanti juga aku liatin contoh yang udah pada numbuh yang aku nanam pakai daun-daun kayak gini ya. Ini ya daun yang udah jelek-jelek kita potongin. Ini tampak kucing nih, ada yang udah jelek-jelek juga ya, kita potong aja. Terus begonia tuh penempatannya tuh harus di tempat yang teduh ya, kalau kena panas dikit atau sinar itu dia akan gampang mengering. Jadi taruh di depan teras aja yang nggak kena matahari. Ada begonia lem juga, ini udah tua ya, kita ambil aja. Ini udah tua juga, masih ready stok begonia. Yang lainnya bisa WA aku aja ya kak untuk info foto dan harganya. Sekarang metanya adalah ini, aku pakai pasir sungai atau pasir bangunan gitu kan. Aku sukanya sih cari di kali karena dekat rumahku ada kali. Ini aku udah dapat banyak, mau aku langsung tancepin aja, tapi kalau yang daunnya gede banget mau aku potong-potong. Ini ya yang begonia gantung tadi, kita langsung siram aja pakai air biasa sampai basah. Basahnya sampai bawah pot, jadi kita kasih yang banyak airnya.
tunggu sampai airnya mengendap ke bawah. Ini ya, ada begonia silver juga nih, daunnya gede banget. Kalau daunnya gede kita bisa potong-potong pakai tangan atau pakai gunting tuh lebih rapi. Kayak gini ya, ini kita tancepin aja. Terus yang lainnya dipotong sesuai dengan uratnya. Nah ini uratnya ini nanti yang akan tumbuh tunas. Urat ke atas ini ya. Bisa dipotong jadi 2 atau jadi 3. Kayak gini. Terus kita tancepin aja. Bikin lubangnya nggak usah terlalu dalam ya, yang dangkal aja. Seperti ini juga. Jadi pasir itu sangat berguna untuk apa aja, bisa untuk keladi, bisa untuk nanam-nanam umbi-umbi keladi, cacahan keladi, juga bisa buat aglonema loh. Cacahan aglonema tuh bisa juga loh pakai pasir. Coba aja kak. Nah ya kayak gini. Kalau udah nanti taruh di tempat yang sangat teduh, nggak kena matahari blast. Yang lainnya nih kita tunjukin aja nih. Tapi ini batangnya terlalu panjang ya, dipotong aja kalau terlalu panjang. Nanti insya Allah satu daun ini bisa tumbuh 3-5 tunas. Atau bahkan lebih juga bisa kak. Ya tinggal tunjupin aja kayak gini. Nanti kita tunggu 5 hari. Kalau misalkan daunnya masih segar kayak gini insya Allah jadi. Tapi kalau misalkan kering atau launya biasanya nggak jadi. Tapi insya Allah kalau pakai pasir tuh bagus ya jadi. Ini tadi ya begonia yang aku potong pucuknya. Order begonia sebelumnya teman-teman harus siapin metannya di rumah terlebih dahulu sebelum order ya. Metan yang digunakan biasa pakai daun bambu lapok, sekam lapok atau yang udah difermentasi itu aja. Itu pilih salah satu ya, nggak usah dicampur tanah ataupun dicampur yang lainnya. Tapi kalau mau dicampur akar pakis itu bagus tuh biar poros. Kalau sulit nemuin daun bambu atau sekam lapok bisa beli di aplikasi Oyen ya, bisa beli online itu banyak banget, tinggal tulis aja nanti banyak. Karena begonia tuh nggak bisa ya pakai metan yang sak-sak gitu tuh sulit, gampang busuk gitu. Jadi kalau misalkan mau pesan harus beli metannya terlebih dahulu kayak yang udah aku bilang tadi ya. Nah ini semua udah selesai, kita taruh tempat yang teduh. Ini contoh yang udah aku setek beberapa waktu lalu nih, masih seger-seger, pakai pasir juga. Ini udah kokoh ya, nggak bisa, sulit dicabut tuh berarti sudah berakar. Kita lihat, coba kita lihat ya, ini kurang lebih umurnya 2 minggu nih. Alhamdulillah ini sudah berakar tuh. Insya Allah nanti 1 bulan bisa numbuh tunas. Nanti aku lihatin yang udah tumbuh tunasnya juga. Yang di juga watermelon silver nih, ini juga ya udah pada berakar. Terus sudah ada tunasnya kecil nih. Ini juga udah ya. Ini watermelonnya juga udah. Tuh udah numbuh tuh, udah akar kecil. Terus ini dipotong ya. Kalau misalkan watermelon tuh bisa dipotong kayak gini, terus dipotong jadi beberapa. Kayak yang begonia tadi. Ini masih ada ruang aku buat stek lagi nih. Kalau teman-teman punya pot kecil-kecil itu boleh banget langsung kasih di pot itu ya. Setiap daun satu pot. Cuman jadi besok nggak perlu mindah-mindah lagi ke pot ya. Ini contoh yang udah jadi aku nanam pakai 1 daun nih begonia hambali.
Alhamdulillah udah numbuh 3 pohon nih. Waktunya dipisah-pisah terus pindah ke pot biar cepet besar. Tapi mau kayak gini rimbun juga boleh tentunya. Jadi ini nanamnya dari daun ya, daun yang lamanya udah hilang nih. Ini tunas-tunas barunya udah besar karena emang udah lama nih, kurang lebih umurnya berapa ya, 3 bulan Mbak ya, 3 bulan. Nih kita pisah-pisah kayak gini, terus dipotin deh yang cantik, nanti bisa tambah rimbun lagi. Tetap semangat nanam begonia, yang penting kuncinya adalah metan ya Kak, metannya tadi harus cocok. Terus ini juga udah lumayan lama nih, 2 mingguan nih, udah numbuh tunas di atasnya daunnya. Kalau ini aku nanam dari pucuk ya. Ada keongnya nih yang makan daun-daunku nih, daunnya jadi bolong-bolong dan juga robek-robek nih, dimakan keong deh. Ini contoh waletnya ya, yang udah aku setek pakai pasir juga. Udah gondrong banget akarnya, alhamdulillah, masya Allah. Nanti mau aku pindah ke pot biar nanti nambah daun yang cantik terus bisa dijual. Ini juga nih begonia bestseller nih, apa namanya nih, salju. Ini yang lain nih udah pada numbuh tunas. Ini juga ya udah pada berakar nih. Ini kita tunggu sampai tuh tunasnya tuh kecil, nih bisa tambah besar daunnya. Masih ada ruang ya kita buat nyetekin biar nggak boros. Kita siram kalau misalkan metannya udah agak kering ya. Siramnya seminggu sekali aja. Ini contoh yang udah besar nih Kak, contoh lagi begonia bintang nih, bestseller juga. Dulu nanamnya dari daun kayak gini, udah numbuh banyak nih, udah besar, isinya 3 kalau nggak sampai 4 nih. Tapi memang sengaja nggak aku pisah karena biar dia besar di sini. Tapi kalau misalkan mau dipisah-pisah bisa banget nih. Aku nanamnya di pot yang udah masih kosong gitu. Terima kasih sudah menonton.